nanti bisa ini ya langsung on mic di room aja kali ya gitu. Oke, silahkan Kak. Aku nggak tahu ini caranya apa melihat pertanyaan brief itu gimana ya di spreadsheet-nya tuh ya. Kok kepotong ya? Yang ada di mau tak share screen tak? Dulu di Oh, atasnya itu loh ada barnya, ada barnya. oke Kak, silahkan. Jadi itu dulu kali ya. Pertanyaan. Thank you. Oke ya udah. Aku mau jawab pertanyaan dari Buyung ya. Kayaknya itu masih berkaitan sama Bob. Oke, oh pertanyaan Buyung juga. Oke, jadi pertanyaannya Buyung bagaimana faktor budaya dan agama? Faktor budaya dan agama itu dapat menjadi normatif power. Ya, faktor agama dan budaya itu dapat menjadi normatif power dalam suatu negara. Gitu. Contohnya kayak kekuatan merespons Uighur misalnya, merespons Uighur Cina. Indonesia dalam merespons Cina itu memanfaatkan kekuatan Indonesia sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbesar, gitu. Terus kayak apa namanya? Terus kayak EU yang menetapkan kalau semua negara yang join ke Uni Eropa itu harus mengubah budaya tata kelola negaranya menjadi demokrasi gitu. So ya dapat menjadi soft power. Terus dari pertanyaan aku konfirmasi lagi ke itu maksudnya proksi perang yang gimana? Proksi perang itu bisanya gini Kak, mohon maaf ya, kayak bisa kayak Iran dengan proksinya Hamas, PIJ sama ini, yang proksi milisi-milisi di Timur Tengah itu kan biasanya kan Iran menggunakan itu sebagai balance of power di Timur Tengah, menyanyi Saudi biar kekuatannya itu nggak hanya dipegang Saudi, Turki, sudah Irak gitu. Makanya mereka pakai proksi biar biar apa menyeimbangkan power di kawasan Timur Tengah gitu, biar nggak hanya satu tok yang kuat gitu maksudnya. Jadi mereka apa pakai tentara bayaran itu tak maksud? Bukan, jadi gini Kak, bukan tentara bayaran, ibaratnya ada kelompok milisi di negara itu. Iran mendukung senjata dan itunya gitu. Biar pengaruh Irannya itu kuat di negara lain gitu. Ibaratnya menyebarkan pengaruh pakai pihak ketiga. Nah, Irannya nggak turun tangan langsung pakai tentara gitu. Kan biaya Oke, lagi. oke. Mungkin itu analisisnya bakal kejauhan kalau cuma bahas apa balance of power. Tapi kalau misalkan ditarik secara makro gitu kan, let's say gitu, eh pakai pihak ketiga kan. Kalau di dalam makro politik internasional itu nggak pakai aktor non state, tapi pakai aktor institusi internasional. Jadi let's say dalam menghadapi asertivitas Cina di Laut Cina Selatan, kalau kayak Vietnam Filipina tuh maju sama Cina sendiri, itu pasti bakal kalah. Makanya mereka apa lewat ASEAN dalam menghadapi Cina gitu. Jadi bikin institusi, bikin aliansi gitu-gitu. Nah, kalau yang dimaksud itu adalah pihak ketiga, kayak apa tentara yang disebutkan tadi atau Wagnernya Rusia itu kebanyakan dimanfaatkan oleh negara untuk mencapai national interest-nya dengan cuci tangan. Maksudnya tangannya bersih biar mereka bisa kalau pokoknya tentara bayaran yang kalau misalkan ada konflik karena mereka bukan so biar tangan mereka nggak kotor aja. Nah, balance of power itu sendiri tuh sebenarnya usaha negara buat nggak mau kalah gitu, buat menyeimbangkan. Let's say ada teman kalian sekelas yang dia tuh apa sih bukan asertif, dominan banget. Kayak Q&A dia jawab terus, kayak paper dia bagus terus kayak apa namanya kayak jawaban pertanyaan dari dosen dia paham terus.
Nah, balance of power kalian itu ada beberapa cara. Let's say kalian belajar keras banget, dia nggak ketinggalan dari dia. Atau kalian bikin suatu kelompok belajar itu yang dia bisa bikin kalian belajarnya lebih efektif dan nggak ketinggalan dari dia. Nah, balancing tuh kayak gitu. Balance of power tuh kayak gitu. Dan menurut teorinya, teori balance of power, hal-hal yang kayak gitu tuh bakal ada. Nggak mungkin satu kekuatan terus itu kan pasti ada yang nge-challenge. Oke, udah dari aku itu aja. Oke, terima kasih Kak Gulam gitu ya. Di sini tadi ada 3 pertanyaan dan mungkin dari Kakak Asdos yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Barangkali Kak Mas Hari Inong. Oke, thank you Raffi ya atas kesempatannya. Thank you juga pertanyaannya teman-teman. Mungkin aku izin nambahin untuk yang pertanyaannya Bu Yung dulu kali ya. Ini terkait sama national interest itu bisa untuk masalah faktor budaya dan agama itu bisa memengaruhi salah satunya tadi dia sebagai sources of national interest, utamanya dari dalam negara itu sendiri. Kayak misalnya Indonesia itu kan terkenal sebagai negara yang multikultural, apalagi dalam hal budaya dan juga agama. Nah, ini juga memengaruhi bagaimana pandangan Indonesia untuk menerapkan national interest-nya di kancah internasional. Misalnya di ASEAN, Indonesia kan aktif di ASEAN. Nah, ASEAN itu juga mostly negara-negaranya itu adalah multikultural. Jadi karena ada faktor budaya dan agama yang multikultural di Indonesia itu tadi, kemudian membentuk adanya national interest yang kemudian bisa jadi guidance buat dia untuk berinteraksi sama negara-negara di ASEAN. Contohnya, dengan musyawarah. Jadi kan ASEAN itu menerapkan prinsip kayak musyawarah mufakat gitu kan. Nah itu juga salah satu kayak penerapan bagaimana faktor budaya ini memengaruhi Indonesia untuk aktif di kancah ASEAN dengan promosi musyawarah gitu tadi. Gitu sih guys. Contohnya adalah kayak promosi Indonesia di ASEAN untuk menerapkan musyawarah gitu. Oke, gitu aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Thank you. Oke, thank you Kak Mas Hari. Oke teman-teman, karena waktu kita juga masih ada gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman bisa ini ya, apa namanya, bertanya lagi. Barangkali ada yang ingin bertanya dengan cara raise hand dan langsung on mic ya. Kalau mungkin ada kendala device, bisa chat aja. Nanti mungkin akan dikopas dari chat box gitu ya. Oke, silahkan teman-teman untuk raise hand. Barangkali ada ingin bertanya lagi secara komprehensif, mungkin ada yang ingin dibingungin gitu ya, masih confusing or something gitu ya. Mumpung di sini ada Kakak Asdos yang siap untuk menjawab. Oke, di layar di sini ada Ariel Hardianto gitu ya. Oke, silahkan Ariel, bisa on mic ya. Halo, iya Kak. Halo. Iya ya, udah kedengeran, udah aman. Oh, Kak, Silahkan saya ya. tanya UTS-nya Kak. Maaf. Biasanya UTS-nya PI itu memang IC atau Pilgan biasanya Kak. Kalau tahun kemarin. Oke. Satu Pilgrim. Oke, thank you Ariel Hardianto ya. Ini tahun kemarin ya maksud kamu ya. Oke. Iya, tapi biasanya gimana Kak? Kalau ada Oh, UTS tuh Pilgan atau IC? PI. ya, jadi pertanyaanmu terkait teknis ya. Oke, thank you. Untuk selanjutnya di sini ada Ataya. Silahkan Ataya bertanya. Bisa on mic ya. Thank you Ya, Ariel. Kak. Ya, makasih kesempatan untuk pertanyaannya, Kak. Aku mau nanya, soalnya, apa tuh namanya? Kalau wilayah dari sebuah negara itu termasuk sebuah hard power atau bisa sebagai smart power ya. Soalnya kalau kemarin saya dari diskusinya dengan Kating juga di IRCOM itu sudah dideduksi dari kakaknya itu merupakan hard power karena itu sebuah hal yang biasanya konkret. Tapi kalau saya melihatnya sebagai smart power karena bisa jika ada blokade laut dari beberapa negara, blokade airspace juga bisa dilihat sebagai
smart power gitu Kak. Itu gimana ya? Oke, thank you Ataya. Terkait power ya ini ya. Tadi aku di layar ngeliat ada Krishna Kusumawarman jadi untuk bertanya atau enggak ya? Tadi aku lihat kamu raise hand gitu ya, Eh, Krishna. ya kayaknya boleh nanya. Jadi yang terkait pertanyaanku yang tadi, saya agak ke mix up antara TNC atau MNC. MNC. Jadi yang MNC itu eh, yang kesebar yang punya kantor-kantor atau tempat yang kesebar di seluruh dunia atau berpusat di satu negara itu aku gitu Kak. Dan yang TNC itu kayak McD, KFC atau yang TNC itu yang kayak Unilever, P&G, Nestle gitu Kak. Ya gitu aja Kak. Maaf. Oke, thank you Krishna. Jadi di sini lebih ke follow up ya dari pertanyaanmu yang pertama gitu ya, dari jawaban Kak Aulia gitu ya. Kamu masih merasa bingung terkait ini ya, apa distingsi atau perbedaan dari TNC dan MNC gitu ya, karena suka kebolak-balik gitu ya. Oke, pertanyaan dari Krishna mungkin kita tutup sampai di sini dulu ya. Tadi sudah ada 3. Well, mungkin kakak-kakak Asdos silahkan untuk menjawab mulai dari yang mana gitu ya. Silahkan Kak Mas Hari Inong atau Kak Gulang. Thank you. Oke, aku jawab yang teknis ya. UTS-nya insya Allah essay. Kalau misalkan ada pilihan ganda nanti tak kabarin lagi. Terus dari pertanyaannya Ataya, mungkin soft power, hard power, smart power itu hanya cara scholars untuk mengkaji dan melihat fenomena yang ada. Kalau misalkan pemimpin negara itu nggak bakal bilang, oh nggak bakal declare kayak, oh ini wilayah kita ini hard power, oh wilayah kita gunakan sebagai soft power, enggak. Itu cuma cara scholars HI dalam menganalisis apa realita yang ada. Jadi inilah pentingnya mempelajari IR besar dan IR kecil, membedakan itu. Konsep hard power, soft power, smart power itu hanya ada di IR besar. IR kecil nggak peduli, kayak presiden nggak peduli. Pokoknya negaranya selama negaranya kaya, negaranya nggak dijajah, udah. They don't even care if they employ hard power, soft power. They don't even care. Gitu. So yeah, it is konsep di capital IR. Sebelumnya aku izin untuk nambahin jawabannya Al, boleh nggak untuk yang pertanyaan Krishna? Oke, thank you ya. Untuk TNC MNC emang benar, bahkan dulu pas semester 2 kalau nggak salah aku juga masih bingung masalah TNC MNC. Tapi memang untuk TNC sendiri itu struktur manajemennya lebih terdesentralisasi. Maksudnya gini, TNC bisa dibilang contohnya tadi kayak Unilever ya. Atau aku contohin MNC aja kali biar lebih gampang. MNC itu punya struktur yang kayak hierarkisnya tuh lebih terpusat. Maksudnya gini, ketika aku punya perusahaan di Amerika, ketika aku sebagai MNC nih, perusahaan A misalnya sebagai MNC, atau McD deh, McD. Contohnya McD sebagai perusahaan MNC, itu kan dia basisnya di Amerika Serikat. Pusatnya itu adalah di Amerika Serikat. Dalam artian, walaupun McD itu bisa kita temukan di Indonesia, di Malaysia, di Rusia, dan sebagainya, tapi basis pusatnya itu adalah tetap di Amerika Serikat. Yang bikin kebijakan paling utamanya itu adalah Amerika Serikat. Contohnya, waktu perang Rusia-Ukraina kemarin, Amerika itu berhak untuk nyabut McD-nya di Rusia. Kalau nggak salah, namanya sekarang McD-nya Rusia tuh, aduh aku lupa namanya, pokoknya bukan McD. Nah, itu salah satu pengaruh dari home country. Home country itu dalam artian negara asal tempat MNC ini beroperasi. Gitu. Jadi, ketika Amerika Serikat itu bisa narik McD dari Rusia, itu adalah salah satu pengaruh dari home country ke MNC gitu. Jadi karena home country, negara asal dari MNC itu masih punya keterikatan erat gitu sama perusahaan gitu. Nah, tapi TNC itu beda.
Kalau TMC itu lebih ke perusahaannya nggak tergantung sama home country. Kayak misalnya di Unilever. Walaupun Unilever tuh misalnya aku nggak tahu asalnya dari mana Unilever, cuman mereka tuh punya basis kantor di Inggris dan Belanda gitu. Contoh yang awal tadi. Berarti walaupun misalnya nih kantor pusatnya Unilever tuh di Swiss misalnya, tapi yang perusahaan Unilever di Inggris dan juga Belanda itu punya kebijakan mereka masing-masing buat kayak ya udah karena ini basisnya di Inggris jadi ya udah kita bikin kebijakan yang berdasarkan sama Inggris nggak harus bergantung sama Unilever yang di Swiss gitu. Jadi ya fokus Noah dan Toshka, thank you Dwi ya tadi ya. Oke, thank you Dwi. Jadi benar jadi kayak em, cara ngebedain yang menurut aku paling gampang itu adalah keterikatan sama home country-nya. Jadi TNC itu walaupun misalnya perusahaan A itu dibikin asalnya dari Swiss, tapi pada perkembangannya dia nggak bergantung lagi sama Swiss, itu ya udah berarti dia TNC. Tapi kalau MNC itu masih bergantung sama home country. Gitu sih guys. Thank you. Terima kasih Kak. Jadi TNC itu pokoknya sesuai dengan kebijakan negara di mana itu berada gitu ya Kak. Dan MNC itu semua tuh berpusat di satu negara gitu tak Kak. Ya terima kasih. Thank you Krisna. Siap Kak, makasih. Oke, thank you. Jawaban dari Kak Inam tadi ya untuk pertanyaan Krisna gitu ya sebagai yang akhir. Oke, barangkali tanya lagi, silahkan untuk raise hand ya di sini dan on mic gitu. Barangkali masih ada yang bertanya. Ariel Hardianto ini mungkin lupa lower hand ya, atau kamu mau nanya lagi? Oh, oke. Barangkali yang lain teman-teman ada yang ingin ditanyakan, masih bingung, just still confusing. Di sini mungkin bebas aja ya bisa nanya, mumpung ada 2 orang expert gitu ya. Um, Ini seriusan nggak ada yang mau tanya lagi. Aku hitung dari 5 ya, hitung mundur. Kalau nggak ada berarti tutoring PH kita selesai sampai di sini gitu ya. Dan nanti untuk notulensinya akan di-share ke grup angkatan ya. Nanti mungkin melalui komting atau siapa gitu ya untuk dijadikan bahan belajar teman-teman untuk UTS besok ya. Oke, untuk pertanyaannya 5, 4. Kak, boleh nanya lagi nggak Kak? Oh iya, boleh. Ini Krisna tadi ya. Oke, silahkan. Ya Kak, ini yang baru kemarin kan udah ada saat di Ilkom. Kan apa tuh what is the best power to use untuk oleh negara? Kan ada hard power, soft power, smart power, sama sharp power. Nah, aku masih bingung tetap apa yang what is the best decision for the country to use what kind of power gitu Kak. Terima kasih. Oke, jadi what is the best decision for each country to use which power gitu ya. Maksudnya kayak setiap negara itu apa sih keputusan yang terbaik yang menentukan setiap negara gitu ya untuk menggunakan power yang mana gitu maksud kamu ya. Antara 4 tadi itu gitu ya, Krisna ya. Iya Pak, enggak Kak. Oke, ya. Di sini ada Kak Gulam yang udah raise hand ya. Silahkan Kak Gulam untuk menjawab. Oke Raffi, thank you. Biar cepat aja ya. What is best power to use? Pasti ini kontekstual dan kasuistik banget karena setiap kasus tuh beda-beda. Tapi tergantung juga interest yang ingin negara itu capai. Kalau negara inginnya ini yang efektif walaupun costly walaupun mahal, mereka pakai hard power. Kalau mereka ini nggak mendesak, mereka punya waktu, mereka bisa main secara halus, secara
atraktif. Nah, itu mainnya pakai soft power gitu. Kayak Rusia Ukraina sekarang. Ukraina nggak mungkin nggak pakai air power buat mempertahankan kedaulatannya. Nggak mungkin mereka kayak ngirim-ngirim diplomat doang ke Rusia. Pun demikian sama Timur Tengah. They have to use literal physical weaponry to cause literal physical damage. So yeah, there's kasuistik dan kontekstual. Oke, thank you Kak Gulam. Untuk Kak Inang, apakah ada tambahan? Kayaknya dari Aul udah raise hand. Mungkin bisa ditambah sama Aul aja. Ini Thank you. sorry, ada Kak Aulia ya. Silahkan Kak Aulia. Aku boleh jawab yang bagian balance of power itu nggak ya, yang nambahin Gulam kalau nggak salah. Pertanyaan siapa? Atau Dwi kalau nggak salah Dwi. Oh, Dwi ya. Oke, silahkan Kak. Iya ya. Nah, oh ya, proksi perang itu kan apa ya? Proksi perang itu kan perang yang dilakukan tadi udah dibahas kayak kelompok militan atau aktor non negara lainnya yang tadi. Iya. Kayak ya Iran, Hamas gitu-gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini menurutku bisa jadi state aktor itu bisa menggunakan proksi perang atau non-state aktor terus-menerus sebagai kekuatan dalam balance of power. Nah, sebenarnya proksi perang ini proksi perang ini bisa menjadi salah satu strategi yang efektif untuk mencapai tujuan negara dalam mencapai balance of power. Nah, contohnya itu ada perang-perang pas Cold War ya. Jadi Uni Soviet itu pas Cold War mendukung gerakan komunis di Asia, di Indonesia juga ya, ada PKI untuk melawan pengaruh Amerika Serikat. Nah, itu kan jadi ujungnya bisa balance of power-nya tercapai gitu. Thank you. Oke, thank you Kak Aulia. Gitu. Oke, dari tadi pertanyaan siapa terakhir ya tadi? Kesha yang nanya soal power tadi tuh. Oke, dari Krisna apakah sudah terjawab ya? Aku rasa sih sudah ya, Krisna ya. Atau masih adakah follow up? Ya Kak udah paham. Jadi depends gimana waktunya apa tuh what is the right time gitu ya Kak. Depends on situasi gitu. Penggunaan powernya itu. Oke, mungkin teman-teman itu tadi pertanyaan beberapa pertanyaan yang udah ditanyain pada sore hari ini gitu ya. Mungkin one last time ya, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup sampai di sini? Barangkali yang lain. Oke, aku hitung dari hitungan mundur ya, dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, it's close gitu ya. Jadi teman-teman udah clear ya, tidak ada lagi pertanyaan. Jadi sekali lagi untuk notulensi nanti akan di-share untuk kemudian dijadikan bahan belajar ya untuk minggu depan ya. Pada waktu akan dilaksanakannya UTS PIHI gitu ya. Oke, terima kasih. Aku ucapkan juga, aku di sini mewakili divisi ilmiah dari Himahi mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, terutama kepada Kak Masari